Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film Ready Player One yang rilis di tahun 2018 lalu. Film ini akan menceritakan sebuah dunia game yang dimainkan menggunakan VR atau virtual reality nih. Semua kegiatan yang ada di sana sangat nyata dan bisa menjadi karakter apapun yang pemainnya inginkan. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh T. Sheridan dan Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, dan beberapa bintang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita capcus ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 2045 di Ohio, di mana dunia saat itu sedang memiliki teknologi yang udah berkembang pesat. Sehingga orang-orang di tahun itu lebih sering menghabiskan hari-harinya di dunia maya dibanding dunia nyata. Karena di sana mereka bisa melakukan apa saja tanpa adanya batasan, dan tentu aja yang gak bisa mereka lakukan di dunia nyata. Dunia itu bernama Oasis, yang diciptakan oleh James Halliday dan Ogden Morrow yang membuat perusahaan mereka menjadi terbaik di dunia. Sayang beberapa tahun setelah Oasis diluncurkan, si Ogden Morrow malah mengundurkan diri. Nah, karakter utama pada film ini adalah Wade. Dia merupakan seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh bibinya yang bernama Alice di kawasan kumuh. Seperti pada umumnya orang-orang di sana, Wade juga lebih sering menghabiskan waktunya di Oasis dibanding di dunia nyata. Dia setiap hari menuju markasnya yang berada di tumpukan mobil bekas untuk bermain Oasis. Oasis ini bisa dibilang merupakan game yang bisa dimainkan segala usia, dari yang muda sampai yang tua. Mereka semua kecanduan game Oasis ini. Di game Oasis ini, Wade memiliki avatar yang memiliki nickname Parvizal. Di Oasis, Parvizal memiliki teman mabar yang bernama Edge. Parvizal pun mengajak Edge ada di planet Doom karena balapan akan dimulai 20 menit lagi. Edge pun setuju, tapi dia sedang membantu Sho dan Daito untuk mencari artefak di planet Doom. Artefak itu adalah sarung tangan Gregarious 120 yang memiliki kemampuan dapat merubah diri menjadi robot raksasa selama 120 detik. Di Oasis sendiri memiliki item-item yang memiliki skill tinggi, tapi untuk mendapatkannya juga punya resiko yang tinggi juga. Karena ketika kita terbunuh dalam game Oasis, maka semua item, skill, dan koin yang udah kita kumpulkan akan diambil oleh orang lain. Karena kebanyakan orang yang menghabiskan waktunya di Oasis, maka kehilangan itu semua akan membuat mereka sangat frustasi. Singkat cerita, pada tahun 2040, si James Halliday setelah meninggoy, namun bukan hal tersebut yang membuat Oasis menjadi viral. Ada hal lain yang membuat para pemain Oasis tercengang. Ternyata pencipta game ini telah menciptakan sayembara yang sangat gokil sebelum dia meninggoy. Dia menjanjikan kepemilikan saham dan kontrol penuh pada game Oasis buat siapa aja yang bisa menyelesaikan tantangan yang doi buat di dalam Oasis. Hal itulah yang membuat orang berbondong-bondong untuk menyelesaikan misi tersebut. Para player harus melewati beberapa 3 step tantangan apabila ingin menyelesaikannya. Tapi udah hampir 5 tahun berlalu, belum ada satu orang pun yang namanya tampil di billboard untuk menyelesaikan tantangan step pertama. Di sini kita juga akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Nolan Sorrento, yang merupakan CEO dari perusahaan yang bernama IOI. Nolan sangat berambisi ingin menguasai dunia, jadi dengan menguasai Oasis, dia dapat menguasai 2 dunia sekaligus, yaitu antara dunia nyata dan juga dunia game. Ia juga membuat prajurit yang bernama Sixers, hingga mempekerjakan paksa orang-orang yang gak bisa membayar kredit alat game yang ia jual. Gak cuma itu aja, dia juga memiliki tim support yang bertugas meneliti petunjuk yang ditinggalkan oleh Halliday untuk menyelesaikan misi itu. Diceritakan dulu kalau Nolan juga sempat menjadi anak magang di tempat Halliday. Di dalam Oasis, para player dilarang untuk memberitahu identitas aslinya karena itu akan sangat berbahaya. Pengetahuan tim Wade tentang game Oasis sangatlah mumpuni, apalagi si Wade yang sangat mengetahui kehidupan Halliday agar bisa mengenal Oasis dari penciptanya. Si Wade juga sering mengunjungi perpustakaan Halliday untuk mencari petunjuk. Tempat itu dibangun setelah sayembara diumumkan. Tempat itu juga dijaga pustakawan yang bernama Kurato. Si Wade udah ribuan kali mengunjungi perpustakaan itu untuk mencari petunjuk menyelesaikan step pertama, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pada suatu hari Wade meminta kurator memutar video Halliday, lalu Wade menemukan sebuah clue di mana Halliday mengatakan
Kenapa kita tidak sesekali mundur dengan cepat? Lalu Wade mendatangi pertandingan Death Race di mana itu adalah tantangan pertama. Di pertandingan itu mereka harus menghindar dari serangan lawan, mereka juga harus menaklukkan berbagai rintangan. Nah, para pemburu sayembara pun juga berdatangan, gak ketinggalan juga Sixers, prajurit dari IOI. Dan ada juga karakter yang bernama Artemis yang merupakan solo player. Ia merupakan sesosok wanita misterius yang mengikuti sayembara dan berniat untuk menghancurkan IOI. Balapan pun dimulai, tapi di gerbang finish mereka semua harus berhadapan dengan gorila. Nah, singkat cerita, si Wade menjadi orang pertama yang menyelesaikan misteri tantangan itu. Lalu dia bertemu karakter Holiday yang bernama Anorak. Anorak pun memberikan pujian kepada Wade dan memberikan satu kunci dari 3 kunci sayembara itu. Akhirnya, setelah 5 tahun sayembara berlangsung, nama karakter Wade yaitu Parvizel terpampang di billboard. Dan kemudian disusul oleh Artemis, H, Daito, So. Nah, setelah kejadian itu, Wade pun menjadi terkenal karena bisa menyelesaikan step yang pertama. Karena mendengar itu tentu saja membuat Nolan menjadi emosi, karena dirinya tertinggal 1 step dari seorang bocil. Lalu Nolan pergi ke Oasis dan bertemu dengan karakter yang bernama I-Rock untuk memberikannya tugas untuk menjaga bola Asofu dan juga untuk menyingkirkan Wade. Kemudian karena udah menyelesaikan tantangan pertama, Wade pun mendapatkan 100.000 koin. Jadi untuk mendapatkan koin itu ada beberapa cara, yaitu menyelesaikan tantangan dan membunuh player lain. Wade pun membeli beberapa item dari baju canggih, granat, dan kubus Zamekis yang akan sangat berpengaruh pada perjuangan Wade dan timnya. Lalu Wade dan Artemis berencana untuk menyelesaikan misi tahap kedua. Mereka pun mendatangi perpustakaan lagi dan mereka menemukan satu nama yang menjadi clue, yaitu Kira. Kira merupakan sosok yang pernah dekat dengan Holiday, entah apa yang terjadi sampai si Kira ini malah menjadi sahabatnya sendiri, yaitu Ogden Morrow. Nah, Wade pun mengatakan bahwa nama Kira ini sangat misterius karena cuma 1 kali aja disebut dalam jurnal Holiday. Tapi si kurator menyangkalnya nih, kemudian mereka pun bertaruh dan tentu aja si Wade yang menang. Lalu kurator memberikan Wade koin yang dimana itu adalah tambahan 1 nyawa. Kemudian Wade dan Artemis mendatangi sebuah pesta yang mereka yakini kalau di sana tantangan tahap kedua akan berlangsung. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata I-Rock juga datang ke tempat itu dan sedang mengawasi mereka. Namun di sini Wade melakukan kesalahan fatal. Wade memberitahu Artemis nama aslinya tuh. Ya tentu aja identitas dari Wade langsung ketahuan oleh I-Rock dan Nolan. Lalu anak buah I-Rock menyerang Wade dan juga Artemis dan mereka hampir aja terbunuh di tempat itu. Dan untungnya Wade mempunyai kubus Zamekis yang bisa memundurkan waktu selama 60 detik. Maka mereka bisa melarikan diri dari I-Rock. Nah, di sini Artemis merasa sangat kecewa kepada Wade yang tidak profesional dan membuat mereka sangat terancam. Artemis memberitahu Wade kalau ayahnya mati di pusat loyalty milik Nolan karena dia nggak mampu membayar kredit peralatan yang dibeli dari IOI. Hal tersebutlah yang membuat Artemis sangat membenci IOI dan ingin menghancurkannya. Kemudian Nolan yang udah mengetahui identitas asli Wade, doi menyuruh tangan kanannya yang bernama Xander untuk menghabisi Wade setelah Wade menolak untuk bekerja sama dengan IOI. Dan hasilnya bibi Wade meninggoy dalam pengeboman yang dilakukan oleh Nolan. Sedangkan Wade selamat karena dia lagi nggak ada di rumah. Wade yang selamat pun akhirnya diculik oleh anak buah Artemis dan dibawa ke markas mereka. Nah, jadi inilah pertemuan pertama mereka di dunia nyata. Kemudian Wade, Artemis, dan teman-teman mereka mendatangi kurator nih. Mereka semua mencari clue untuk tantangan kedua, lalu mereka pun mendapatkan petunjuk yang mengarah ke suatu tempat. Singkatnya, setelah mereka mengarungi rintangan, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan tantangan kedua. Kira. Thank you. Dan juga mereka mendapatkan petunjuk untuk tantangan yang ketiga. Lalu Nolan juga mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau Wade belum meninggal itu. Mereka juga mengetahui kalau Wade sedang bersama Artemis. Kemudian pada malam hari Nolan melakukan serangan di markas Artemis dan Artemis mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wade.
Nah, sekarang Nolan berada di tahap yang lebih tinggi dibandingkan Wade dan teman-temannya. Karena Nolan udah mengetahui tempat di mana tantangan ketiga berlangsung. Yap, tantangan itu ada di planet Doom. Dia juga meminta kepada IROC untuk memblokade akses masuk ke sana dengan menggunakan bola Asofu. Lalu Wade dan temannya berusaha menyelamatkan Artemis yang berada di pusat loyalty. Mereka pun meretas akun-akun Nolan dan kemudian mendapatkan akses ke Artemis. Lalu Artemis dengan cepat memberitahu kalau Nolan udah tahu di mana tempat tantangan ketiga berlangsung, yaitu di planet Doom. Kemudian Wade meminta Artemis melarikan diri dari tempat tersebut sebelum Nolan menyadari kalau sedang diretas. Tapi si Artemis menolaknya karena dia udah mengetahui kalau Nolan udah mengaktifkan bola Asofu dan gak ada player yang bisa melewatinya sebelum bola itu dinonaktifkan. Nolan pun akhirnya mengetahui kalau dirinya sedang diretas dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Artemis sebelum dia berhasil kabur. Nah, kesempatan tersebut yang digunakan Artemis untuk masuk ke ruangan Nolan dan dia mencari tahu cara cepat untuk mematikan bola Asofu. Kemudian Artemis kembali ke pusat loyalty dan menyamar menjadi Sixers. Dia pun menyelinap dan masuk ke tempat bola Asofu berada. Kemudian ia pun membaca mantra untuk mematikan bola itu. Di waktu yang bersamaan, Wade juga meminta bantuan warga Oasis untuk menyerang pasukan Nolan. Wade pun juga memberitahu kalau Nolan punya niatan jahat apabila Oasis jatuh ke tangannya. Gak disangka-sangka, ajakan Wade mendapatkan respon yang luar biasa. Seluruh player Oasis dari penjuru dunia bergandengan tangan dan membuat Nolan sangat terkejut. Wade dan seluruh player Oasis menyerang secara serentak tuh, sama halnya dengan Nolan dan pasukannya. Dalam pertempuran ini banyak sekali menelan korban, bahkan Daito yang menggunakan robot Gundam juga gugur di tangan Nolan. Lalu Edge dan Iron Giant juga gugur setelah mendapatkan jembatan untuk Wade dan yang lainnya. Nah, akhirnya mereka dapat mengalahkan Nolan dan hanya tersisa si IROC dan juga sedikit pasukannya. Dan kini cuma Wade dan Shaw yang berhasil sampai di tantangan ketiga. Namun yang mencengangkan, IROC kembali bersama Nolan dan menyandera Shaw. Alhasil mereka pun bertarung mati-matian dan merasa terpojok. Nolan pun mengaktifkan bom yang dapat meledakkan semua penghuni Oasis tanpa terkecuali. Nah, Nolan pun ngerasa sangat lega karena dia mengira gak ada player yang bisa menyelesaikan tantangan itu. Namun hal yang menakjubkan terjadi. Koin yang diberikan kurator adalah tambahan nyawa yang diberikan Wade menyelamatkannya dari ledakan itu. Alhasil cuma dia yang berada di dalam Oasis sendirian. Lalu Artemis berhasil keluar dari pusat loyalty dan mereka harus menghindar dari kejaran tangan kanan Nolan yang berniat membunuh mereka. Singkat cerita, Wade pun berhasil menyelesaikan tantangan ketiga tuh. Dan Anorak pun memberikan kunci terakhir yang berarti Wade udah menyelesaikan tantangannya. Lalu Anorak memberikan lembar pengesahan untuk ditandatangani. Namun Wade tahu kalau itu cuma sebuah tes dan Anorak pun berubah menjadi Holiday. Kemudian Wade diajak curhat tentang masa lalu Holiday. Setelah ngobrol panjang lebar, Holiday pun memberikan Wade sebuah telur yang menjadi simbol kemenangannya. Akhirnya Nolan pun harus menanggung semua perbuatannya. Dan yang gak disangka nih, ternyata kurator adalah Ogden Morrow yang merupakan pendiri sekaligus sahabat Holiday. Ia pun sekarang merasa tenang karena Oasis berada di tangan orang yang tepat. Dan begitulah akhir dari cerita film Ready Player One. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku film ini keren banget dan nantinya juga Mark Zuckerberg bakalan menciptakan dunia seperti ini ya teman wisata. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.